Nah, kalau dia buka suara, yang bersangkutan ini, bubar semua. Bubar. Si A dikasih si berapa, si B dikasih berapa, perkara ini ngasih berapa, bubar semua. Bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang fenomena viral yang sangat ramai dibicarakan di berbagai platform media sosial belakangan ini, yaitu Bapak Ahmad Sahroni, salah satu mantan anggota DPR di Komisi 3 dari Partai Nasdem. Di dalam pemberitaan katanya sih Ahmad Sahroni kehilangan flash disk. Flash disk itu sangat berharga. Salah satu akun X menyebutkan bahwa Ahmad Sahroni merasa kehilangan dan ingin flash disk itu kembali, dan siapapun yang bisa mengembalikan flash disk itu akan dikasih imbalan yang sangat besar, yang sangat berharga. Walaupun kemudian banyak orang mempertanyakan apakah benar akun yang mengatakan kehilangan flash disk Ahmad Sahroni itu dan mengaku adalah akun Ahmad Sahroni benar-benar itu milik Ahmad Sahroni. Tetapi kalau memang itu benar, maka banyak kemudian orang berspekulasi, jangan-jangan isi dari flash disk Ahmad Sahroni adalah data-data penting, informasi-informasi penting terkait pertama persoalan tentang dunia kepartean, yaitu masalah partai politik. Ada yang menduga bahwa berisi tentang deal-deal politik, bahkan dugaan-dugaan adanya oknum anggota DPR yang melakukan korupsi. Bahkan diduga ada anggota-anggota DPR yang terlibat dengan mafia minyak. Nah, banyak kemudian orang mengkait-kaitkan bahwa si Sahroni adalah Muhyiddin Habib Rizik, karena di dalam salah satu pemberitaan bahwa Sahroni pernah mengungkapkan bahwa Habib Rizik adalah sosok yang dirindukan. Di sisi lain ada yang menduga bahwa Sahroni ada hubungan dengan yang namanya Riza Khalid, bos minyak, dan diduga Ahmad Sahroni memiliki data-data penting terkait bos minyak tersebut terkait dengan Riza Khalid. Kemudian yang kedua, ada yang menduga bahwa isi dari flash disk Ahmad Sahroni adalah berisi data-data privasi, data-data pribadi dia, mungkin ada foto, video, atau informasi terkait dengan data privasi dia yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat luas. Dari sini ada yang berpendapat kalau memang ada yang menemukan flash disk Ahmad Sahroni, jika flash disk itu berisi data-data pribadi, ya jangan disebarkan, kembalikan saja kepada Ahmad Sahroni supaya mendapatkan imbalan yang sangat besar. Tetapi kalau terkait dengan adanya tindakan-tindakan ilegal, tindakan-tindakan yang melanggar hukum, itu diserahkan saja kepada pihak yang berwajib. Kemudian ada yang berspekulasi bahwa isi dari flash disknya Ahmad Sahroni adalah berisi terkait dengan adanya aset kripto. Diduga Ahmad Sahroni memiliki aset kripto yang sangat besar, bisa jadi Ahmad Sahroni memiliki Bitcoin, dan diduga isi flash disk itu berisi kunci untuk akses ke Bitcoin atau ke uang kripto. Nah, ini menarik. Kalau memang Sahroni memiliki aset yang luar biasa dalam bentuk kripto atau bisa jadi dalam bentuk Bitcoin, maka sejumlah harta yang dijarah orang dalam berbagai hal, ada jam tangan, ada patung, dan seterusnya, itu semuanya tidaklah berarti. Nah, tentu saja flash disk itu kemudian menjadi sangat berarti. Yang sangat menghebohkan, isi flash disk itu dikait-kaitkan dengan dugaan perselingkuhan atau dugaan adanya data-data perempuan-perempuan simpanan yang menjadi simpanan dari Ahmad Sahroni. Tentu saja ini perlu diverifikasi. Sayangnya Ahmad Sahroni sampai sekarang tidak menampakkan batang hidungnya. Beberapa kasus hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, masyarakat sampai sekarang menunggu-nunggu klarifikasi langsung dari Ahmad Sahroni, karena saat ini bermunculan akun-akun yang mengatasnamakan Ahmad Sahroni yang ada di berbagai platform media sosial. Bahkan ada meme-meme yang menjadikan Ahmad Sahroni sebagai bahan ejekan, sebagai bahan hujatan. Ada yang mempertanyakan di mana posisi Ahmad Sahroni sekarang. Ada yang menyebut Ahmad Sahroni ada di Dubai, ada yang menyebut ada di Singapura, bahkan ada yang menyebutkan bahwa Ahmad Sahroni sedang umroh di Mekah. Nah, tentu saja semuanya itu masih dugaan dan masih spekulasi. Maka kami menunggu, kita semuanya menunggu, masyarakat sedang menunggu-nunggu klarifikasi langsung dari Bapak Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni sebelum didemo dan kemudian sebelum dijarah rumahnya, itu pernah melaporkan seorang selebgram bernama Adam Denny. Adam Denny dilaporkan oleh Ahmad Sahroni dengan dugaan pencemaran nama baik, sehingga Adam Denny dipenjara sampai lebih kurang 3,5 tahun. Nah, sekarang Adam Denny sudah bebas dan kemudian ingin melaporkan Ahmad Sahroni dan melanjutkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Sahroni. Jadi persoalan Ahmad Sahroni sampai sekarang belum tuntas karena masih banyak orang yang menggugat
dan menginginkan Ahmad Saroni diperiksa oleh KPK. Apalagi Ahmad Saroni adalah pejabat negara. Kalau melihat perjalanan hidupnya, awalnya Ahmad Saroni adalah orang biasa-biasa saja. Bahkan pernah menjadi tukang semir sepatu, pernah menjadi sopir. Namun kemudian nasibnya merubah dirinya menjadi seorang pengusaha minyak. Karena dulu menjadi sopir seorang pengusaha minyak. Dan kemudian Ahmad Saroni diwarisi keahlian pekerjaan bahkan perusahaan minyak. Nah, Ahmad Saroni mengaku bahwa dirinya menjadi kaya karena menjual minyak dengan harga yang sangat tinggi untuk konsumen luar negeri. Dari harta yang dikumpulkan itulah kemudian bisa menjadi modal dia untuk berkarir di bidang politik, kemudian dia mendaftarkan diri menjadi seorang anggota DPR dan terpilih menjadi anggota DPR melalui Partai Nasdem. Nah, saudaraku, bagaimana cerita terkait masalah Ahmad Saroni, Nafa Urbah, dan sejumlah kasus yang menimpanya? Mari kita simak videonya berikut ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, kami minta bantuannya untuk Anda supaya berkenan menekan subscribe, like, dan tanda lonceng untuk kebertahanan, tentu saja untuk eksistensi dari channel News Clan Official ini. Terima kasih atas bantuannya, semoga bantuannya mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafa dan Saroni panik berat setelah flash disk milik Ahmad Saroni dikabarkan hilang, usai rumahnya dijarah oleh para demonstran. Menanggapi hal ini, Salsa Arwina langsung buka suara, membongkar semuanya, perihal isi di dalam flash disk tersebut. Kabar hilangnya flash disk milik Ahmad Saroni tengah ramai diperbincangkan jagat dunia maya. Adapun benda berisi dokumen atau file itu disebut raib usai rumah ex-wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dijarah massa. Spekulasi terkait hal itu semakin liar lantaran rumor yang beredar di media sosial kini mengaitkan nama Nafa Urbah, rekan Ahmad Saroni sesama anggota DPR dari fraksi Nasdem. Usut punya usut, Partai Nasdem sendiri telah membantah isu liar yang beredar itu. Adapun penyebaran klaim hoaks mengenai Ahmad Saroni yang mencari flash disk miliknya itu bermula dari akun X bernama Sahroni Nasdem atau Sahroni Berdikari. Akun ini mengunggah narasi yang menyebutkan Sahroni meminta pengembalian flash disk putih yang berisi data penting semua. Kemudian, narasi itu dibagikan ulang oleh beberapa akun Facebook pada Senin, 1 September 2025, lengkap dengan tangkapan layar unggahan akun X tersebut. Pesan yang beredar tersebut berbunyi, "Apa ada YG nemu tas selempang Louis Vuitton warna hitam?" Isinya ada flash disk warna putih. "Tasnya ambil aja, kembaliin FD-nya sama saya. Isinya data penting semua. Sangat-sangat penting. DM-nya, ada imbalan." Alhasil, spekulasi mengenai isi flash disk Ahmad Saroni pun berkembang liar di media sosial. Banyak warganet menduga flash disk tersebut berisi video dan foto pribadi, dokumen politik rahasia, hingga konten dewasa. Namun, semua klaim ini tidak memiliki konfirmasi resmi dan banyak yang berasal dari akun tidak kredibel atau palsu. Terkait hal itu, penelusuran akhirnya mengarah pada pernyataan dari fraksi Partai Nasdem melalui website resminya. "Waspada akun palsu, Sahroni Berdikari yang mengatasnamakan Ahmad Saroni." Fraksi Partai Nasdem DPR RI menegaskan bahwa akun X bernama Sahroni Berdikari adalah akun palsu yang tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Ahmad Saroni. Diketahui, Ahmad Saroni Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sah digeser oleh pimpinan DPR RI. Pergeseran jabatan Sahroni itu disiarkan langsung di YouTube TV Parlemen dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Terlihat tidak semua anggota Komisi 3 hadir dalam pergantian pimpinan DPR RI tersebut. Posisi Sahroni sebagai pimpinan Komisi 3 selama lebih dari 6 tahun itu telah digantikan oleh politisi Nasdem lainnya Rusdi Mas Mapasesu. Dasko pun kemudian mengetuk palu yang menandakan bahwa Rusdi sah menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Tidak terdengar tepukan tangan saat Rusdi dilantik menggantikan Sahroni. Para anggota Komisi 3 pun terlihat lesu dan langsung membubarkan diri usai pelantikan. Oleh karena itu dalam rapat Komisi 3 hari ini, Saudara Haji Rusdi Mas Mapasesu A424 akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menggantikan Dr. Haji Ahmad Saroni Semikom A38. Untuk itu kami selaku pimpinan rapat menanyakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI. Tanpa menunggu jawaban dari para anggota Komisi 3, dengan tegas Dasko pun langsung mengetuk palu menandakan sahnya pergantian Wakil Ketua Komisi 3. Diketahui Sahroni sudah menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sejak tahun 2019. Ahmad Saroni terpilih 2 periode untuk menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yakni 2019 hingga 2024 dan 2024 hingga 2029. Nah, demikian beritanya. Kita tunggu bagaimana perkembangan berita terkait dengan Ahmad Saroni tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk pendidikan, untuk edukasi. Mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!